Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan dari cerita sebuah novel yang berjudul The Story of Jichen, di mana ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Pastikan kalian semua sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar admin upload video terbaru kalian mendapatkan notifikasinya. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya, agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-245 bertepatan dengan bab ke-1161. Pada saat ini, Sejuran merasa cemburu. Dia menebak bahwa Song Wanting seharusnya memiliki kesan yang baik pada suaminya, Yi Chen. Kalau tidak, dia tidak mungkin melihat suaminya dengan tatapan seperti ini. Hal ini membuat Sejuran tiba-tiba menyadari bahwa dia dan suaminya tampaknya masih jauh dari kata dekat. Karena itu, ada jarak tertentu di antara mereka berdua. Jarak ini sangat mudah bagi pihak ketiga untuk terlibat di dalamnya. Kalau hubungan kedua orang ini sangat dekat, ketika benar-benar sangat dekat, hati juga akan menjadi dekat satu sama lain. Tentu tidak mungkin meninggalkan celah yang bisa dimanfaatkan pihak ketiga. Berpikir tentang ini, tiba-tiba ada dorongan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Pada saat ini, Yi Chen melihatnya masih melamun. Dia segera berkata padanya, "Istriku, kita harus segera pergi, kalau tidak benar-benar akan terlambat." Sejuran baru pulih. Sejuran baru pulih kembali mengangguk dan tidak natural dan buru-buru berkata, "Ayo kita cepat pergi." Song Wanting mengantar mereka bertiga keluar dari toko. Melihat mereka semua masuk ke dalam mobil, dia baru dengan enggan kembali ke toko. Yi Chen menyalakan Bugatti Veyron edisi terbatas dan melaju menuju Hotel Hilton. Saat ini di aula perjamuan Hotel Hilton, seorang pria berjas sopan dengan korsase pengantin pria di dadanya sedang melihat waktu dengan cemas. Di sebelahnya berdiri seorang wanita berusia 50-an dengan wajah dingin. Wanita ini berkata dengan wajah merah, "Hong Wei, Zhang Xiaoman itu terlalu tidak berpendidikan bukan? Sudah jam berapa sekarang? Dia masih belum sampai. Jelas dia tidak menghargai keluarga kita sama sekali." Sun Hongwei buru-buru menjelaskan, "Ibu, kamu juga bukan tidak tahu bahwa Xiaoman dan keluarganya tinggal di Kabupaten Wuhe dan jaraknya beberapa puluh kilometer. Aku sudah bilang ingin ke sana untuk menjemputnya, tapi kamu tidak mengizinkanku pergi, bahkan menyita ponselku. Keluarga Xiaoman tidak mempunyai mobil, tidak tahu bagaimana caranya dia datang kemari. Bagaimana kalau ibu mengembalikan ponselku dan aku akan menghubunginya?" "Hubungi kentutmu," Ibu Sun Hongwei berkata dengan dingin. "Masih belum melakukan apapun untuk keluarga kita, tapi sudah tidak sadar diri sama sekali, tidak menghargai kita. Kalau membiarkannya masuk ke keluarga kita, apakah keluarga kita masih bisa menjalani hidup?" Saat berbicara, dia menolak dengan jijik. "Sudah lama kukatakan padamu jangan menikahi gadis yang miskin seperti ini, tapi kamu tidak dengar. Tidak ada uang, maka tidak ada pendidikan. Kamu menikahi wanita yang tidak berpendidikan masuk ke rumah. Apakah kamu ingin membuatku kesal sampai mati?" Ekspresi Sun Hongwei agak suram, tapi dia juga tidak berani menentang ibunya secara langsung. Bagaimanapun kekuatan ibunya di rumah sangat kuat, bahkan ayahnya juga tidak bisa memprovokasi dia. Saat ini Ibu Sun Hongwei berkata lagi, "Aku beritahu kamu Hongwei, hari ini semua kerabat kita datang kemari. Semua orang sedang menunggu untuk melihat istri miskin yang kamu cari ini sebelum jam 9.20. Kalau Zhang Xiaoman ini masih belum sampai, maka aku sebagai ibu mertua pasti akan ditertawakan oleh semua kerabat. Saat waktunya tiba, aku merasa pernikahanmu ini juga tidak perlu dilanjutkan. Suruh Zhang Xiaoman menggugurkan anak itu.
atau aku akan memberinya 200.000 dan dia akan melahirkan anak itu untuk keluarga Sun kita. Ibu, Sun Hongwei berkata dengan ekspresi tertekan. Saat ini Xiaoman sudah akan menikah denganku. Kenapa kamu harus mencari masalah dengannya? Ibu Sun Hongwei berkata dengan menghina. Aku beritahu kamu, kalau dia berani menikah denganmu, aku akan mencari masalah dengannya seumur hidup. Hari-hari pahitnya masih terlalu dini. Di samping, ayah Sun Hongwei juga berkata, Hongwei, kamu memang harus mendengarkan orang tuamu soal masalah ini. Sekarang ketika menikah harus mencari pasangan dengan status sosial yang status ekonominya setara. Keluarga Sun kita tidak berani dikatakan keluarga kaya, tapi bagaimanapun juga memiliki kekayaan bersih puluhan juta di antara kerabat dan teman keluarga kita yang terbaik. Kalau kamu mau mendengarkanku, carilah wanita kaya yang setara dengan kita atau lebih kaya dari keluarga kita. Lalu kekuatan keluarga kita akan lebih menonjol dalam keluarga besar Sun. Setelah mengatakan ini, ayahnya menghela napas dan penyesalan berkata. Setelah mengatakan ini, ayahnya menghela napas dan dengan penyesalan dan berkata, kamu anak yang tidak patuh, tidak mencari wanita manapun, tapi harus mencari seorang wanita yang keluarganya sangat miskin. Nanti keluarga kita pasti akan ditertawakan habis-habisan oleh kerabat dan teman. Hati Sun Hongwei sangat menyakitkan. Dia tentu saja tulus pada Zhang Xiaoman. Mereka berdua sudah bersama saat masih kuliah. Mereka sudah bersama selama bertahun-tahun dan sampai sekarang mereka tidak pernah bertengkar sedikit pun, selalu saling mencintai. Waktu itu di antara begitu banyak teman sekelas, tidak tahu berapa banyak orang yang mengagumi hubungan mereka yang sangat stabil. Dalam hatinya, kalau dia dan Zhang Xiaoman bisa mendapatkan restu dari keluarganya dan menjalani hidup yang baik bersama, dia pasti akan menjadi pria yang paling bahagia di dunia. Tapi dia tidak mengerti mengapa orang tuanya harus menghalangi pernikahannya dengan berbagai cara. Meskipun Zhang Xiaoman bukanlah anak dari keluarga kaya, tapi dia memang gadis baik yang langka. Sayangnya orang tua yang sikapnya ditentukan dari kekayaan yang sama sekali tidak bisa melihat kelebihan dari Zhang Xiaoman. Mereka hanya merasa bahwa keluarga Zhang Xiaoman tidak memiliki uang dan kekuasaan, jadi mereka selalu memandang rendah dia, juga tidak ingin dia menikah dengannya. Tidak peduli bagaimana dia membujuk dan memohon, mereka tetap tidak ingin mengubah niat awal mereka. Bahkan sekarang Zhang Xiaoman sudah hamil darah dagingnya sendiri, mereka masih memperlakukannya dengan hina. Hal ini membuat hati Sun Hongwei sangat sakit. Dia bahkan berpikir kalau orang tuanya benar-benar tidak yakin dan tidak mendukung pernikahannya. Kalau begitu sebaliknya, setelah pernikahan selesai, dia akan membawa Zhang Xiaoman pergi dari rumah. Pada saat ini masih ada 5 menit sebelum batas waktu 9.20. Zhang Xiaoman masih belum muncul. Sun Hongwei mau tidak mau merasa khawatir. Dia khawatir apakah orang tua Zhang Xiaoman menghentikannya dan mencegahnya kemari untuk menikah. Pada saat ini, ibu Sun Hongwei berkata dengan suara rendah pada suaminya dan wajah sombong, menurutku keluarga Zhang tidak mungkin membiarkan Zhang Xiaoman menikah. Lagi pula kita tidak memberi mereka sepeser pun, bahkan tidak menjemput pengantin wanita. Bisa dikatakan tidak menghargai keluarga mereka sama sekali. Orang tuanya tidak mendapatkan sepeser pun dari kita dan dipermalukan seperti ini. Mereka pasti tidak akan membiarkannya menikah dengan Hongwei. Jadi kurasa hari ini adalah pertunjukan besar yang bisa membuat Hongwei menyerah. Ayah Sun Hongwei berkata dengan sedih, kalau begitu biaya pertunjukan besar ini terlalu tinggi bukan? Hilton dengan puluhan meja perjamuan, ditambah dengan upacara pernikahan dan sebagainya, kita juga menghabiskan 4 hingga 500.000. Ibu Sun Hongwei mengangkat alisnya dan berkata, 4 atau 500.000 itu termasuk apa? Asalkan bisa membuat putraku meninggalkan wanita miskin itu, aku juga rela menghabiskan 1 juta.
Saat berbicara, dia merendahkan suaranya lagi dan berkata dengan penuh semangat, "Aku beritahu kamu, Kak Lu memberitahuku bahwa Putri Presiden Sue sudah kembali dari luar negeri beberapa waktu lalu dan dia sudah putus dengan pacar asingnya." Istri Presiden Sue bilang ingin mencarikan seorang pasangan untuknya di Jinling. "Kalau putra kita bisa bersama dengan Putri Presiden Sue, itu akan sangat membantu keluarga kita." Ayah Sun Hongwei berkata sambil mengerutkan kening, "Ku dengar bahwa pacar asing Putri Presiden Sue adalah seorang pria kulit hitam. Putra kita mengambil bekas orang hitam. Bukankah itu sedikit... memangnya kenapa?" Ibu Sun Hongwei berkata, "Yang paling penting adalah kalau kita bisa berbesan dengan Presiden Sue, ke depannya berbisnis keluarga kita bisa akan lebih baik. Menghasilkan uang adalah hal yang paling penting." Sun Hongwei yang malang tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh orang tuanya saat ini. Dia masih menunggu wanita yang dia cintainya muncul. Namun seiring berjalannya waktu, dia juga mulai merasa sedikit khawatir. Yang dia takutkan bukanlah Zhang Xiaoman akan berubah pikiran, tetapi dia takut orang tua Zhang Xiaoman akhirnya tetap tidak akan menyetujuinya untuk menikah. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari mesin yang menjadi ciri khas mobil sport super di jalan. Keluarga Sun, kerabat dan teman-temannya semuanya tertarik dengan suara mesin seperti binatang buas. Kemudian ada seorang berteriak, "Sial, itu adalah Budgetip Pyron." Memang benar kakak sepupu Sun Hongwei, Sun Hongbin saat ini melihat Budgetip Pyron yang mendekat kejauhan dan berkata dengan takjub, "Ini adalah edisi terbatas Hermes, hanya ada satu mobil di negara ini. Aku pernah melihat mobil ini saat berada di Jinling International Auto Show beberapa waktu lalu. Katanya mobil ini dan Aston Martin 177 dibeli oleh orang kaya misterius pada saat yang sama, tetapi sejak saat itu aku belum pernah melihat mobil ini keluar. Tidak disangka akan melihatnya hari ini." Setelah itu dia segera mengeluarkan ponselnya dan menyesuaikan fokus terhadap kejauhan. Dia ingin mengambil foto yang jelas dari budget ini. Pada saat ini ada orang yang berteriak, "Brengsek!" Yang mengikuti di belakangnya ternyata Aston Martin 177. Hari ini hari luar biasa apaan? Dua mobil sport super tiba-tiba datang sekaligus. Kalau kedua mobil ini ditambahkan hampir mencapai 100 juta. Mata Sun Hongbin sudah hampir jatuh. Dia buru-buru berkata pada Sun Hongwei, "Hei Hongwei, cepat lihatlah. Bukankah kamu paling suka dengan Aston Martin 177? Sialan, aku sungguh menambah wawasan baru hari ini." Sun Hongwei juga sedikit terkejut, tapi saat ini dia memang tidak berminat untuk melihat mobil sport. Yang dia pikirkan hanyalah Zhang Xiaoman. Dia berpikir, apakah Zhang Xiaoman akan datang hari ini? Saat ini Yi Chen sedang mengendarai Budgetip Pyron edisi terbatas Hermes dan sudah memasuki pintu masuk Hotel Hilton. Dia langsung menuju ke arah aula perjamuan. Semua orang bahkan lebih terkejut melihat dua mobil sport ini menuju ke aula perjamuan. Hari ini hanya Sun Hongwei sendiri yang menikah di sini, karena hari ini bukanlah hari yang baik untuk menikah. Alasan mengapa memilih untuk menikah hari ini karena orang tua Sun Hongwei sengaja mempermalukan orang tua Zhang Xiaoman. Mereka sudah memikirkan beberapa tindakan pencegahan. Pertama, cara terbaik adalah langsung membuat keluarga Zhang menyerah akan pernikahan ini. Kedua, kalau keluarga Zhang tidak menyerah akan pernikahan ini, mereka berdua tidak akan membiarkan pernikahan ini menjadi kenyataan. Mereka bahkan sudah merencanakan kalau hari ini Zhang Xiaoman muncul, mereka akan menyindir Zhang Xiaoman di depan semua orang. Bagaimanapun juga harus memaksanya untuk menyerah menikah dengan putranya. Kalau ini masih tidak bisa berhasil, mereka masih memiliki cara ampuh yang terakhir. Cara ampuh sangat sederhana, menggunakan metode yang berbahaya. Kalau hari ini putranya bersikeras menikahi Zhang Xiaoman, mereka berdua akan langsung mengancam untuk bunuh diri di sini dan mengacaukan seluruh pernikahan. Pada saat itu pernikahan ini pasti tidak mungkin dilaksanakan. Melihat kedua mobil sport ini perlahan mendekat
Ayah Sun Hongwei berkata dengan ekspresi terkejut. Hong Bin, tadi kamu bilang bahwa total kedua mobil ini 100 juta? Sun Hongbin melambaikan tangannya. Paman, bukan aku yang bilang, tapi total kedua mobil ini memang 100 juta dan yang lebih hebat lagi kedua mobil ini milik satu orang. Sial, ayah Sun Hongwei mau tidak mau memarahi. Selalu ada orang yang lebih baik. Aku ingin membeli BMW seri 7, tapi aku ragu sangat lama. Kedua mobilnya bernilai lebih dari 100 juta. Siapa sebenarnya yang begitu kaya? Apakah keluarga Song? Aku juga tidak tahu. Sun Hongbin berkata, identitas pemilik mobil ini cukup misterius dan dia sangat rendah hati setelah membeli kedua mobil ini. Sepertinya hari ini pertama kalinya dikendarai. Luar biasa. Ayah Sun Hongwei menghela napas, membeli mobil seharga lebih dari 100 juta, tapi akhirnya tidak terlalu dipakai. Bukankah ini terlalu banyak uang? Saat berbicara, kedua mobil sport itu tiba di depan mereka dan berhenti di pintu masuk aula perjamuan. Semua orang bahkan semakin terkejut. Apakah kedua mobil ini benar-benar datang ke aula perjamuan? Di aula perjamuan hanya satu keluarga yang mengadakan pernikahan. Apakah mereka datang untuk memberi selamat? Tapi setiap keluarga Sun tahu jelas bahwa di dalam keluarga besar mereka, orang yang paling kaya adalah ayah Sun Hongwei, tapi hanya memiliki kekayaan bersih puluhan juta. Adapun yang lainnya, yang terbaik adalah jutaan, juga hampir ratusan ribu, paling-paling hanya bisa dianggap sebagai kelas menengah Jinling dan tidak bisa dikatakan masyarakat kelas atas. Jadi bagaimana mereka bisa kenal teman yang begitu luar biasa berdasarkan status sosial keluarga mereka? Tepat ketika semua orang bingung, Yi Chen duluan yang membuka pintu Bajeti Pairon dan melangkah keluar dari mobil. Begitu semua orang melihatnya, mereka sangat terkejut sehingga tidak bisa berkata-kata. Yi Chen benar-benar terlalu muda, sepertinya baru berusia 25 atau 26 tahun, mampu mengendarai mobil mewah yang begitu mahal di usia yang sangat muda. Ini membuat semua orang merasa dia sangat tidak biasa. Setelah Yi Chen turun dari mobil Aston Martin 177 yang dia kendarai, istrinya Securan juga perlahan berhenti di belakang mobilnya karena cahaya di luar mobil lebih terang di siang hari dan karena ada film reflektif yang terpasang di dalam mobil. Jadi dari luar tidak bisa melihat siapa yang duduk di dalam mobil. Semua orang juga memusatkan perhatian mereka pada Aston Martin 177 di belakang dan menunggu untuk melihat orang berstatus tinggi seperti apa di dalam mobil. Yi Chen berjalan menuju ke kursi depan penumpang Aston Martin 177, mengeluarkan tangannya untuk membuka pintu. Setelah itu, Zhang Xiaoman yang mengenakan gaun pengantin yang dirancang Wang Weiwei dengan wajah gugup keluar dari mobil. Ketika pertama kali melihatnya, keluarga Son masih tidak beraksi. Pikiran pertama mereka adalah pengantin wanita dari keluarga siapa ini? Kenapa begitu mewah sampai dua mobil sport super digunakan sebagai mobil pengantin untuk mengantarnya? Sun Hongwei juga agak terkejut pada pandangan pertama, tapi kemudian dia mengenali pengantin wanita cantik yang mengenakan gaun pengantin ini. Bukankah ini adalah tunangannya, Zhang Xiaoman? Dia sangat terkejut, tapi tidak terlalu peduli. Dia berlari ke arah Zhang Xiaoman dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Xiaoman, akhirnya kamu datang." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh keluarga Sun seperti disambar petir. Pada saat inilah semua orang akhirnya menyadari bahwa pengantin wanita yang keluar dari mobil Aston Martin 177 adalah menantu perempuan miskin yang akan menikah dengan keluarga Sun, Zhang Xiaoman. Semua orang benar-benar tercengang. Seluruh keluarga Sun sangat jelas dengan situasi keluarga Zhang Xiaoman. Orang tuanya tidak melakukan apa-apa di rumah, terkadang bekerja sebagai pekerja paruh waktu, tapi juga tidak akan tahan untuk bekerja terlalu lama. Dan masih ada adik pemalas di rumah. Bisa dikatakan kehidupan keluarga dengan 3 orang itu sangat berantakan. Selain itu, keluarga mereka juga tidak berada di kota Jinling, melainkan di kabupaten sekitarnya. Itu berarti bahwa keluarga mereka bahkan tidak memiliki rumah yang berharga. Katanya
bahwa rumah yang mereka tinggali sudah lebih dari 20 hingga 30 tahun, bahkan tidak bisa dijual dengan harga 300.000. Anggota keluarga Sun juga sangat jelas bahwa keluarga Zhang bertekad untuk meminta lebih banyak mahar dari keluarga Sun agar mereka bisa membayar uang muka rumah untuk putra pemalas mereka. Kondisi keluarga seperti ini hanyalah kelas bawah dari yang terbawah bagi keluarga San. Karena itu selain Sun Hongwei, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Sun yang tidak memandang rendah Zhang Xiaoman. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa Zhang Xiaoman yang dipandang rendah Zhang Xiaoman, tapi mereka tidak mengerti bahwa Zhang Xiaoman yang dipandang rendah oleh semua orang ternyata datang dengan mobil Aston Martin 177 edisi terbatas. Tepat ketika seluruh keluarga San tercengang, Xiao Churan juga turun dari sisi pengemudi mobil Aston Martin. Melihat Sun Hongwei, dia tersenyum dengan sopan. "Hongwei, kita berdua juga sudah lama tidak bertemu. Selamat atas pernikahanmu dan Xiaoman." Sun Hongwei juga sangat terkejut saat melihat Xiao Churan. Xiao Churan adalah teman sekelas SMA Zhang Xiaoman dan juga teman baik yang hubungannya cukup baik. Jadi dia bertemu dengan Xiao Churan beberapa kali karena Zhang Xiaoman. Mereka juga bisa dianggap kenalan. Adapun situasi keluarga Xiao Churan, dia juga mendengarnya. Dulu dia pernah mendengar bahwa Xiao Churan memiliki perusahaan yang khusus untuk dekorasi skalanya tidak besar, juga memiliki menantu berkunjung, dan menantu berkunjung ini sepertinya juga tidak punya kemampuan. Namun dalam kesannya, grup Xiao tampaknya juga merupakan perusahaan dengan nilai pasar puluhan ribu atau sekitar 1 juta. Beberapa waktu lalu juga ada rumor sepertinya berada di ambang kebangkrutan. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana Xiao Churan mampu mengendarai Aston Martin 177 yang bernilai puluhan juta? Meskipun dia merasa sangat bingung, tapi masih tidak menunjukkan dan tersenyum sopan pada Xiao Churan. "Churan, sudah lama tidak bertemu. Tidak disangka kamu bahkan sudah mengendarai mobil Aston Martin sekarang." Ekspresi Xiao Churan sedikit tidak enak. Dia hendak memberitahunya bahwa mobil ini dipinjam oleh suaminya, tapi pada saat ini Yi Chen menyela dan berkata, "Sebenarnya kedua mobil ini sudah lama dibeli. Aku sudah membelinya saat pameran internasional Auto Show di Jinling." Tapi Churan relatif lebih rendah hati, jadi kedua mobil ini tidak pernah dikendarai. Ketika semua orang mendengar ini, satu demi satu berseru, ternyata ini adalah orang kaya misterius yang sudah lama terkenal di pameran mobil waktu itu. Waktu itu berita kedua mobil mewah itu dibeli oleh satu orang memang mengejutkan seluruh Jinling. Bersamaan dengan berita mengejutkan ini, masih ada anekdot lainnya yang sangat menarik. Gao Junwei, putra tertua dari pusat pameran dan konvensi internasional Jinling, karena dia tidak berhasil menyentuh kedua mobil ini, bahkan dipukuli oleh satpam perusahaan keamanan, dan benar-benar sangat memalukan. Pada saat itu semua orang mengatakan bahwa orang kaya misterius ini pasti memiliki latar belakang yang sangat tidak biasa. Kalau tidak mungkin bahkan tidak memberi muka pada keluarga Gao. Hari ini semua orang akhirnya bertemu dengan orang asli. Pria kaya misterius ini tidak disangka dia bahkan datang untuk menghadiri pernikahan Sun Hongwei. Sun Hongwei sendiri juga tercengang. Dia mau tidak mau berkata, "Aku sudah lama mendengar tentang kedua mobil ini, tapi sejak pameran mobil, aku belum pernah melihat kedua mobil ini keluar lagi. Tidak disangka Anda bahkan mengemudikan mobil ini untuk menghadiri pernikahanku. Aku benar-benar merasa tersanjung dan terima kasih banyak." Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan arogan, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku datang juga bukan karena kamu, tapi aku datang karena menghargai Zhang Xiaoman." Orang tua Chen Hongwei dan kerabat lainnya
dari keluarga Son, para tamu dan teman-teman mereka semua sangat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata ketika mendengar ini. Bukankah Zhang Xiaoman ini hanyalah seorang gadis dari keluarga miskin, jangankan orang tuanya yang tidak memiliki kemampuan bahkan masih menganggur, dan yang terpenting adalah memikirkan untuk mendapatkan sesuatu secara gratis setiap hari. Zhang Xiaoman lahir di keluarga seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa mengenal orang kaya seperti ini? Hanya mengendarai 2 mobil saja sudah bernilai 100 juta. Kalau begitu, bukankah kekayaan bersih orang ini akan bernilai puluhan miliar? Pada saat ini, ayah Sun Hongwei langsung memiliki pemikiran untuk menjilat. Jadi dia berjalan ke arah Yichen dan berkata dengan senyum tersenyum, "Tuan ini, aku adalah Sun Dewang. Aku adalah ayah Sun Hongwei. Aku sungguh tidak menyangka bahwa Anda akan menghadiri pernikahan putraku hari ini. Benar-benar meningkatkan wibawa seluruh keluarga Sun. Hanya saja tidak tahu siapa nama Tuan." Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Kita akan sangat penasaran jika tidak tahu kelanjutannya. Tetapi sepertinya kelanjutannya akan diteruskan di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di video selanjutnya di part berikutnya.